Perkenalkan, nama saya Anggela Trisnawati. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi, NIM 19104141987, mata kuliah MPI dengan dosen Bapak Adi Mursalin SMM. Baiklah, di video ini saya akan menjawab soal UAS MPI. Baiklah, untuk soal bagian yang A, yaitu berkenaan aktivitas mahasiswa di WA dan juga di Google Classroom. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional? Mengapa? Nah, saya selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional. Saya selalu hadir dalam setiap pertemuan kuliah manajemen pemasaran internasional. Alasan saya mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran internasional sendiri adalah karena bagi saya kuliah ini harus mengikuti prosedur, dan juga manajemen pemasaran internasional ini mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi agar kedepannya dapat memperoleh banyak ilmu yang lebih luas dalam menjalankan pemasaran. Lalu yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional secara daring? Saya menghadiri kuliah manajemen pemasaran internasional secara daring sebanyak 14 kali. Lalu yang ketiga, apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen pemasaran internasional secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh dalam mempelajari manajemen pemasaran internasional secara daring? Yang saya pelajari selama belajar manajemen pemasaran internasional secara daring yaitu yang pertama, pengertian manajemen pemasaran internasional. Yang kedua, mempelajari ruang lingkup manajemen pemasaran internasional. Yang ketiga, mempelajari strategi pemasaran produk ke luar negeri. Yang keempat, cara mengekspor barang ke luar negeri. Yang kelima, strategi promosi internasional. Yang keenam, bisnis internasional. Yang ketujuh, perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif internasional. Yang kedelapan, the cultural environment of global market. Yang kesembilan, hukum bisnis perdagangan internasional. Nah, manfaat yang saya peroleh dalam mempelajari MPI secara daring yaitu proses yang diajarkan akan membuat saya semakin mahir dalam melakukan pemasaran, dan keahlian saya dalam berkomunikasi cukup dibutuhkan di dalamnya. Serta pemasaran juga penting ketika kita memberikan ide yang berguna dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Nah, yang pertama, tugas strukturnya itu meringkas materi yang disampaikan oleh pembicara dalam video. Yang kedua, meringkas 3 video pemasaran internasional dan membuat video record. Yang ketiga, meringkas strategi pemasaran produk ke luar negeri. Yang keempat, meringkas cara mengekspor barang ke luar negeri. Yang kelima, mempresentasikan strategi promosi internasional. Yang keenam, mempresentasikan materi bisnis internasional. Yang ketujuh, mempresentasikan perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif internasional. Yang kedelapan, mencari materi di Google tentang the cultural environment of global market dan juga membuat video record. Yang kesembilan, mempresentasikan materi tentang hukum bisnis perdagangan internasional. Lalu pertanyaan yang kelima, bagaimana kuliah daring MPI memberi kesan kepada Anda, dan platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen pemasaran internasional? Nah, kuliah daring MPI banyak memberi kesan kepada saya karena materi yang disampaikan sangat membantu saya dalam memahami mata kuliah tersebut. Juga disertai dengan pemberian tugas yang dapat menambah dan mengasah lagi pengetahuan saya tentang manajemen pemasaran internasional. Serta platform media yang digunakan dalam penyampaian kuliah MPI seperti Google Classroom, dan juga ada browser, WhatsApp, dan juga YouTube. Lalu, bagian B. Nah, soal pada bagian B ini berkaitan dengan teori-teori manajemen pemasaran internasional. Di sini mahasiswa wajib menjawab dengan terinci. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Nah, yang pertama karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Lalu yang kedua karena budaya sangat penting dalam suatu negara identik dengan kebudayaan. Jadi kita harus memahami lingkungan budaya pada negara tersebut agar terjalin hubungan yang baik antar negara. Yang kedua, pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Nah, yang pertama,
Kejenuhan pasar domestik adalah makmur perusahaan yang berorientasi pada pertumbuhan perlu menciptakan pertumbuhan peluang pasar untuk menaikkan keuntungan. Yang kedua, persaingan adalah usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Yang ketiga, peluang-peluang pasar adalah suatu bidang kebutuhan pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Yang keempat, kurva pengalaman yang tajam adalah fenomena produksi di mana biaya unit menurun seiring meningkatnya volume. Yang kelima, posisi pasar ceruk adalah sebagian tertentu dari keseluruhan pasar yang ingin disasar oleh suatu produk. Lalu yang ketiga, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melakukan ekspor ke negara tujuan? Nah, yang pertama, perbedaan mata uang antar negara pengekspor dengan pengimpor. Lalu yang kedua, adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara. Lalu ada perbedaan bahasa antar negara yang pengekspor dengan pengimpor. Ada pengenaan biaya masuk yang tinggi, adanya perbedaan ketentuan atau peraturan, adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. Lalu ada proses dan prosedur ekspor impor yang panjang dan lama, dan yang terakhir adanya perang yang dialami suatu negara dan perampok. Lalu yang keempat, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara, tujuan pemasaran internasional, segmentasi apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan. Nah, alasannya karena suatu perusahaan melakukan segmentasi pasar, salah satunya yaitu demi meningkatkan efektivitas strategi pemasaran yang telah direncanakan, dan juga agar lebih terarah serta sumber daya pada perusahaan juga bisa dipakai secara efisien dan efektif. Nah, segmentasi yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan yaitu ada segmentasi geografis, ada segmentasi harga, segmentasi media, segmentasi demografis, dan juga segmentasi waktu. Lalu kita masuk ke bagian C. Nah, bagian C berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen pemasaran internasional. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen pemasaran internasional ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video manajemen pemasaran internasional yang mahasiswa tonton. Nah, untuk video yang pertama, video ini berjudul Pemasaran Internasional versus Pemasaran Global. Nah, makna dari judul yaitu pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen atau para pemakai ini di lebih dari satu bangsa untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekan upaya standarisasi, koordinasi lintas pasar, dan integrasi global. Nah, teori-teori yang dijelaskan yaitu pertama, pengertian pemasaran internasional dan pemasaran global. Yang kedua, faktor pendorong pasar domestik menuju pasar internasional. Yang ketiga, jenis-jenis pemasaran internasional. Nah, manfaat yang saya peroleh yaitu dengan adanya pemasaran internasional ini sangat memberikan gambaran penting bagi kita ketika kedepannya menjadi seorang pebisnis, di mana di dalam pemasaran ini juga membantu konsumen lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Lalu lanjut ke video yang kedua. Nah, judul video yang kedua yaitu lingkungan budaya dan perilaku konsumen dalam pemasaran global dan bisnis internasional. Nah, makna dari judul video tersebut, nah dalam perspektif pemasaran global, lingkungan kebudayaan penting untuk dua alasan. Alasan pertama adalah pemasar global secara konstan menghadapi isu yang membutuhkan pemikiran yang matang berkaitan dengan sejauh mana budaya setempat dapat mempengaruhi bauran pemasaran dari suatu produk. Alasan kedua adalah analisis terhadap lingkungan budaya seringnya dapat memberikan insight atau wawasan mengenai peluang pasar. Nah, teori-teori yang dijelaskan, yang pertama ada definisi budaya.
elemen-elemen kebudayaan, perbandingan antar budaya, pengaruh budaya terhadap bauran pemasaran, budaya organisasi, global customer relationship management. Nah, manfaat yang diperoleh yaitu dengan adanya terhadap pola perilaku konsumen dalam cakupan lintas budaya ini menunjukkan bahwa para pelaku bisnis internasional membutuhkan lokasi pemasaran yang tepat dan cukup luas dibanding hanya sekedar berupaya memahami peran konsumen dalam pasar tertentu. Baiklah, sekian jawaban saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.